Selamat pagi Bapak Ferdi dan juga teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami masing-masing. Pada pagi hari ini saya akan membawakan proposal penelitian berjudul pengaruh COVID-19 terhadap penggunaan gawai. Latar belakang yang saya ambil pada era globalisasi sekarang tentunya banyak perubahan yang terjadi dan perubahan situasi kondisi tersebut membuat kita berada di lingkungan pandemi COVID-19. Semua aktivitas, berita, maupun komunikasi dilakukan secara daring. Banyak teknologi baru yang berdatangan dan, demi melakukan dan mempermudah aktivitas kita. Dan tentunya hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi semua kalangan dalam mempelajarinya. Dan COVID-19 ini tentunya sangat mengubah kehidupan dan aktivitas secara drastis. Maupun beralih dalam suatu lingkungan yang baik, hal tersebut juga terdapat dampak positifnya, yaitu seperti gawai. Gawai memang sangat bermanfaat dan praktis, dan juga ringan dan mudah dipelajari. Tapi tentu juga ada harus etika dan tanggung jawab yang digunakan. Terdapat 3 identifikasi masalah yang saya tangkap. Yang pertama adanya pertambahan penggunaan gawai di masyarakat saat pandemi. Yang kedua, situasi yang telah berubah dan semuanya beralih menggunakan via online. Yang terakhir juga ada perubahan secara drastis bisa mengakibatkan dampak akan berkurangnya bertanggung jawab dalam pemakaian gawai. Terdapat 3 rumusan masalah yang saya buat, yaitu yang pertama, apa yang terjadi kepada masyarakat saat COVID-19. Yang kedua, mengapa terjadi perubahan dalam penggunaan online di semua bidang. Yang terakhir juga ada bagaimana cara agar mengurangi dampak dari kurangnya tanggung jawab akan memakai gawai. Tujuan penelitian saya kali ini yang pertama ada menganalisis pengaruh COVID-19 terhadap penggunaan gawai. Yang kedua, mengetahui dampak gawai terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, mengetahui solusi dalam mempengaruhi buruk pemakaian gawai. Manfaat dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam penggunaan gawai yang bijak sebagai media penyalur, informatif, dan bermanfaat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan gawai yang baik saat pandemi ini, terutama terhadap anak-anak generasi sekarang yang sudah menggunakan gawai sebagai alat pembelajaran. Tinjauan pustaka yang saya ambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jaya Putra Pratama dan Rivo Nugroho yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya berjudul Dampak Negatif Penggunaan Gawai pada Anak dalam Pembelajaran Daring di KB Al-Falah Darussalam Tropodo Kabupaten Sidoarjo. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak negatif penggunaan gawai pada anak selama pembelajaran melalui daring. Dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, memiliki 15 informan untuk orang tua, dan pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi partisipan, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini memiliki hasil yaitu terdapat dampak negatif penggunaan gawai pada anak dalam pembelajaran daring. Berikut metode penelitian yang saya lakukan. Terdapat pelaksanaan jadwal dan lokasi penelitian dan juga jenis pengumpulan data yaitu data kualitatif. Yang terakhir juga ada metode pengumpulan data yaitu pertama studi kepustakaan. Dengan metode ini dilakukan pencarian data dan informasi melalui dokumen, pengkajian data dan serta pengumpulan jurnal. Dan juga ada studi lapangan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap kasus yang terjadi. Ini adalah sumber referensi yang saya ambil, ada 5 melalui jurnal dan juga buku. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, apakah dengan perubahan secara daring bisa menjawab semua kebutuhan bagi masyarakat dalam bidang? Perubahan dan situasi yang telah terjadi tentunya mempunyai dampak baik ataupun buruk. Pemakaian secara online harus diimbangi dengan pemanfaatan yang baik. Dengan begitu akan tercipta lingkungan baru, yaitu lingkungan online yang sehat dan bermanfaat bagi banyak bidang. Terima kasih. Salam baik, perkenalkan nama saya Danko. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai
pelaksanaan proposal penelitian saya mengenai analisis mengenai dampak metaverse kepada masyarakat muda dalam bidang kesehatan mental. Next. Nah, apa itu metaverse? Pertama, saya akan jelaskan bahwa metaverse sendiri merupakan sebuah gabungan dari beberapa komponen teknologi, misalkan virtual reality atau yang biasa kita panggil sebagai VR, kemudian kecerdasan buatan AI, Internet of Things, head-mounted display, dan juga berbagai teknologi lainnya. Walaupun metaverse ini terdengar sebagai sebuah teknologi yang sangat modern, nah konsep ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Neil Stephenson di dalam novel science fiction dia yang berjudul Snow Crash. Dalam tahun 1992, sejak itu mulai banyak perusahaan yang berusaha untuk merelasikan konsep metaverse tersebut untuk mengembangkan teknologi dan juga sebagai media untuk menjalankan bisnis mereka. Next. Masyarakat milenial memang sudah kita kenali bahwa mereka suka mengikuti tren. Tentunya metaverse sudah mulai dikenali oleh mereka dan juga mulai banyak yang menggunakan metaverse sebagai media untuk berinteraksi di dunia digital. Nah, jika kita lihat di sisi positif, metaverse dapat membuat pengguna lebih merasakan interaksi dalam dunia digital. Namun, hal tersebut bisa berubah menjadi pisau bermata dua. Korban dari cyberbullying dapat lebih merasakan dampak negatif tersebut karena metaverse memang membuat pengguna lebih merasakan kedekatan dengan dunia digital. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna yang ada pengalaman negatif di dunia digital cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih lemah dibandingkan mereka yang tidak memiliki pengalaman negatif. Namun dengan semakin banyaknya kaum muda yang mulai mau mencoba untuk terjun ke dalam dunia digital, hal ini menjadi sebuah perdebatan kalau metaverse itu lebih banyak dampak negatif atau dampak positifnya. Nah, dari proposal pelaksanaan penelitian ini telah saya buat identifikasi masalahnya, yaitu dampak metaverse kepada kesehatan mental remaja. Untuk rumusan masalah, terdapat apakah metaverse memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif kepada kesehatan mental remaja, kemudian bagaimana kesehatan mental buruk memberi dampak kepada kehidupan kaum remaja. Sebagai tujuan penelitian menganalisis dampak positif dan dampak negatif metaverse kepada kesehatan mental remaja. Mengapa penelitian ini penting untuk kita dan juga bagaimana penelitian ini dapat berguna? Penelitian ini berguna bagi kaum masyarakat dalam bidang apapun, karena di dalam penelitian ini kami membahas mengenai dampak negatif dan positif dari metaverse untuk kaum remaja. Perusahaan dapat menggunakan penelitian ini untuk mengembangkan teknologi mereka untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, dan kaum remaja dapat menggunakan penelitian ini agar bisa lebih mengerti akan dampak negatif metaverse jika tidak digunakan dengan bijak. Untuk metode penelitian, saya ada gunakan cara studi pustaka. Nah, studi pustaka ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan tugas akhir. Penelitian lapangan berupa peninjauan ke lokasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas ini. Untuk jadwal pelaksanaan penelitian terdapat dari 15 Juli hingga 24 Juli untuk penelitian studi pustaka, kemudian 25 Juli hingga 30 Juli untuk penelitian lapangan. Berikut merupakan tinjauan pustaka dari penelitian ini. Dan kemudian berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dari presentasi saya. Sekarang kita mulai sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah metaverse dapat merusak jiwa sosial remaja di dunia nyata? Oke, untuk pertanyaan tersebut akan saya jawab ya. Menurut saya, metaverse tentunya bisa memberi dampak kepada jiwa sosial seseorang. Namun jika kita membahas dalam merusak atau maksudnya dalam sisi negatif atau sisi positifnya ya, tentunya itu tergantung dengan individu masing-masing. Seperti semua barang di dunia ini tidak boleh suatu hal tidak boleh digunakan secara berlebihan. Ini sama aja dengan metaverse. Jika orang tersebut tidak bijak dalam menggunakannya, tentunya dapat merusak jiwa sosial seseorang. Namun kalau individu tersebut dapat menggunakannya dengan bijak, menurutku itu tidak akan memberi dampak buruk yang begitu banyak. Sekian dari jawaban saya, apakah membantu? Udah, terima kasih. Ya, terima kasih.
Selamat malam semuanya. Nama saya Gabriela Fabiani Leonard. Hari ini saya ingin melakukan presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Kurangnya Kesadaran di Indonesia untuk Menjaga Kesehatan. Latar belakang masalah. Di era zaman sekarang ini, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan mulai berkurang. Dua bukti diantaranya yaitu pada tahun 2013, persentase angka masyarakat Indonesia yang kurang sehat dan obesitas penduduk yang berusia 18 tahun adalah 14,8%, yang dimana lama-kelamaan mulai meningkat menjadi 21,8% pada tahun 2018. Serta banyak masyarakat Indonesia mulai mengabaikan kesehatannya untuk mengerjakan kerjaan kantor, tugas sekolah atau kuliah, dan juga hanya untuk bermain game. Dari dua bukti tersebut bisa kita lihat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan masih sangat rendah, yang dimana seharusnya di zaman kita lebih mudah untuk mengakses tentang kesehatan daripada generasi sebelumnya. Namun, selain dari faktor yang kita tidak dapat menjaga diri kita sendiri, ada faktor lainnya, yaitu kurangnya menjaga kebersihan lingkungan. Terdapat dua identifikasi masalah. Yang pertama, masyarakat Indonesia belum bisa menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga kebersihan. Yang kedua, masyarakat Indonesia di zaman sekarang masih sedikit untuk mencari informasi terkait kesehatan. Rumusan masalah pada proposal penelitian saya ini, yang pertama, apakah masyarakat Indonesia ke depannya dapat mengubah sikapnya dan menjadi sadar akan kebersihan lingkungan serta kebersihan pada tubuh? Yang kedua, bagaimana cara masyarakat Indonesia dapat mengubah pola pikirnya untuk mau mencari informasi terkait dengan kesehatan serta menyadari betapa pentingnya kesehatan pada tubuh kita? Tujuan penelitian ini agar masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan serta kesehatan pada tubuh kita. Yang kedua, agar masyarakat Indonesia lebih menyadari bahwa untuk menjaga kesehatan pada tubuh kita sangatlah penting, sehingga kita mulai memupuk rasa untuk melakukan aktivitas yang dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan terkait dengan kesehatan serta diharapkan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang dapat lebih peduli untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih serta tubuh terhindar dari penyakit. Tinjauan pustaka yang pertama, kesadaran masyarakat untuk menjalani hidup sehat masih sangat rendah. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang terakhir, group-based healthy lifestyle workplace intervention for shift worker a systematic review. Metode penelitian yang saya gunakan ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang dimana penulis menampilkan data secara tertulis. Jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 18 Juni 2022 sampai 20 Juni untuk melakukan persiapan penelitian. Kemudian pada tanggal 21 Juni sampai 25 Juni, penulis melakukan penelitian pada studi lapang. Berikut beberapa daftar pustaka yang bisa kalian lihat. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ya, silakan. Saya ingin bertanya, lalu apa yang bisa kita lakukan agar masyarakat Indonesia mau mulai untuk menjaga kesehatan pada tubuh mereka dan mau menjaga kebersihan lingkungan? Yang bisa kita lakukan, yang pertama, mulai mengedukasi masyarakat Indonesia pentingnya untuk menjaga kesehatan tubuh sejak dini serta menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk hidup pola sehat dengan cara makan makanan yang bergizi serta menjaga pola tidur mereka dengan harapan tubuh dapat terhindar dari penyakit dan badan kita menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir, mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan maupun di rumah dengan tujuan lingkungan yang bersih akan menjauhkan kita dari penyakit. Contohnya, seperti kita sehabis memegang duit, hendaknya sebelum kita mau makan, kita mencuci tangan terlebih dahulu agar kuman yang ada di tangan mati dan kita dapat terhindar dari penyakit. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Sekian, terima kasih. Kesehatan mental dalam interaksi sosial.
kesehatan mental adalah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Masalah kesehatan mental adalah serangkaian kondisi yang berdampak pada kesehatan mental. Karenanya ini adalah kondisi yang mengganggu suasana hati kita, perilaku, pemikiran, atau cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ini bisa ringan, sedang, dan berat. Menentukan berdasarkan seberapa jauh dampaknya terhadap fungsi harian seseorang. Contohnya adalah depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mental yang terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Nah, definisi masalah, dampak interaksi sosial bagi kesehatan mental. Menurut laporan Reports University of California menyebutkan bahwa kesehatan mental seseorang berbanding lurus dengan jumlah lawan bicara interaksi daring yang dia miliki. Hal ini masuk akal karena jumlah lawan bicara yang semakin banyak akan memunculkan persepsi dukungan sosial yang tinggi, sehingga membuat seseorang tidak merasa kesepian, dan ini berkontribusi pada kesehatan mental serta kesejahteraan psikologis. Rumusan masalah. Bagaimana kesehatan mental dapat mempengaruhi hidup seseorang. Pentingnya saling menjaga kesehatan mental seseorang. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak interaksi sosial bagi kesehatan mental. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian adalah menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesehatan mental seseorang. Penjualan pustaka yang ditulis oleh Arif Muhammad dengan judul Rancangan Instrumen Deteksi Dini Gangguan Jiwa untuk Adat dan Masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Paparan kali dengan judul Children and Adolescents with Mental Health Problems. Cambridge Settlement Margaret dengan judul Social Competence in Children. Next. Metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, kualitatif, yang merupakan metode tertulis. Penulisan ini juga didukung dengan data-data yang telah dikumpul. Penelitian ini diharapkan dapat memberi lebih pemahaman tentang kesehatan mental bagi seseorang. Jawab pelaksanaan penelitian pada tanggal 10 sampai 16 Juli, penelitian daftar pustaka dilaksanakan. Pada tanggal 23 hingga 25 Juli 2022, penelitian lapangan dilaksanakan. Daftar pustaka. Bill Gladwell dengan judul Social Issue. Tyler dan Francis dengan judul Health Psychology. Bill Gladwell dengan judul Depression dan Anxiety. Next. Sekian presentasi saya tentang kesehatan mental dalam interaksi sosial. Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran tentang kepentingan kesehatan mental. Nah, ini bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Di era media sosial yang seperti sekarang, begitu mudah untuk share informasi apapun. Alangkah baiknya untuk para kaum milenial seperti kita untuk memulai awareness dan menyebarkan informasi terkait mental health. Karena di kamu nggak kejadian, belum tentu orang lain sekitarmu tidak mengalami juga. Yang paling penting dengan penderita kesehatan mental itu mereka kebanyakan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi dengan berbagi di media sosial atau membicarakan topik ini dengan orang-orang sekitar, sadar tidak sadar itu sudah bisa membantu. Tindakan pelecehan seksual dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang. Next. Latar belakang masalah. Pelecehan seksual menjadi salah satu permasalahan yang masih sangat sulit untuk diatasi. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus pelecehan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2021, lebih dari 10.240 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan juga anak-anak. Dan kasus kekerasan seksual pada anak mengambil porsi yang lebih besar, yakni sebanyak 6.500. Jadi kasus kekerasan pelecehan seksual terhadap anak sepanjang 2021, dan diperkirakan angka dari kasus pelecehan seksual bisa terus bertambah. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi menjadi topik yang banyak dibicarakan di kalangan masyarakat. Salah satu faktornya yang terjadi pelecehan seksual yaitu di mana cara berpakaian seseorang
dianggap menjadi faktor utama terjadinya pelecehan seksual. Hal ini membuat masyarakat menjadi terpecah belah menjadi dua kubu, yaitu pro dan kontra dalam menanggapi peristiwa ini. Sebagian besar mengatakan bahwa pakaian, bukan sedikit juga masyarakat yang menganggap bahwa pakaian menjadi faktor utama terjadinya pelecehan seksual. Lalu, bagaimana dengan anak-anak yang menjadi target dari pelecehan seksual? Apakah masih bisa dijadikan alasan pembenaran terhadap pelecehan seksual? Identifikasi masalah. Pakaian minim dijadikan pembenaran dalam melakukan pelecehan seksual. Rumusan masalah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual. Apakah pakaian seseorang mempengaruhi perilaku seseorang? Apakah mungkin pakaian menjadi faktor penyebab pelecehan seksual? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui apakah pakaian menjadi faktor utama seseorang untuk melakukan tindak pelecehan seksual. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa pakaian seseorang bukanlah suatu pembenaran terhadap seseorang dalam melakukan pelecehan seksual. Next. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman pada tahun 2019, membuktikan bahwa pakaian bukanlah penyebab terjadinya pelecehan seksual. Terbukti dari tingginya presentasi perempuan yang menggunakan pakaian tertutup lebih banyak menjadi korban pelecehan seksual dibandingkan orang berpakaian terbuka. Menurut Dr. Elizabeth Lucy Purwandari, dosen psikologi Universitas Indonesia, ia menjelaskan kepada Dictionary Report bahwa faktor terjadinya pelecehan seksual karena gangguan kesehatan mental, faktor lingkungan, kontrol diri, dan juga peran dan nilai gender yang disosialisasikan dalam masyarakat menjadi salah satu pengaruh terbentuknya pandangan masyarakat terhadap pelecehan seksual. Dalam artikel yang ditulis oleh Ying Lin dan Liu Mingchen mengatakan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pelaku terhadap korban, seperti di lingkungan kerja. Ini adalah survei yang dilakukan Koalisi Ruang Publik Aman, di mana bisa kita lihat bahwa rata-rata sebagian besar korban dari pelecehan seksual menggunakan pakaian tertutup. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif yang lingkungan sosial sehingga memicu seseorang melakukan tindakan pelecehan seksual. Metode penelitian survei untuk mengumpulkan data tentang pengaruh pakaian terhadap tindak pelecehan seksual. Jadwal pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian observasi akan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2022 hingga 12 Maret 2022. Dan untuk penelitian survei akan dilakukan dengan mengumpulkan data dari angket yang akan dibagikan melalui media sosial. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam metode penelitian saya. Sekian presentasi saya. Apa ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana cara merubah pandangan mengenai sebab akibat antara pakaian terbuka dan pelecehan seksual yang ada di masyarakat Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Info. Lebih banyak mengadakan sosialisasi melalui sosial media maupun seminar-seminar offline ataupun melalui pendidikan formal mengenai peran dan nilai-nilai gender dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat Indonesia dapat lebih memahami apa saja sebab akibat dari pelecehan seksual yang sudah sering terjadi di Indonesia, sehingga kedepannya hal-hal serupa tidak lagi terjadi dan sehingga masyarakat tidak menyalahkan pakaian dalam pembenaran pelecehan seksual. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Selamat pagi Pak Ferdi dan teman-teman sekalian. Sekarang saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Budaya K-pop atau Korean Pop Culture terhadap kehidupan remaja. Ada pula latar belakang masalah yang saya temui, yaitu budaya Korea sudah masuk ke Indonesia sejak zaman dulu, baik di musik maupun industri lainnya. Seiring perkembangan zaman, budaya Korea ini semakin berkembang, terutama K-pop. Hal ini menyebabkan banyaknya brand di Indonesia yang sekarang lebih suka menggunakan artis K-pop sebagai brand ambassador mereka. Misalnya Kopi Kuseo, Tokopedia, dan brand lainnya.
Tentunya budaya K-pop sendiri sangat mempengaruhi kehidupan remaja di zaman sekarang. Nah, dari uraian latar belakang tadi diidentifikasikan beberapa masalah, yaitu yang pertama, banyaknya brand lokal yang menggunakan artis K-pop sebagai model iklan atau ambassador mereka. Hal ini bisa menyebabkan terkikisnya budaya lokal di masyarakat. Yang kedua, anak remaja menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk K-pop. Nah, dari semua pernyataan yang tadi, menurut menyimpulkan beberapa masalah. Yang pertama, apakah ada dampak positif dan negatif jika brand lokal menggunakan artis K-pop sebagai ambassador mereka? Yang kedua, apakah ada dampak positif dan negatif yang muncul karena para remaja menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk K-pop? Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dampak positif dan negatif apabila brand lokal menggunakan artis K-pop sebagai ambasador mereka. Yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dan negatif apabila remaja menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk K-pop. Ada juga manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat tentang pengaruh budaya K-pop terhadap kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Dan selanjutnya, sebagai pertimbangan bagi brand-brand lokal jika ingin menggunakan artis K-pop sebagai ambasador. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi remaja diharapkan menjadi pengetahuan agar dapat membagi waktu untuk K-pop dan kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagi penulis, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat saat melakukan penelitian bagi kehidupan sehari-hari dan tentunya untuk menambah pengetahuan masyarakat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Menurut popmama.com, ada banyak sekali brand yang menggunakan artis K-pop sebagai brand ambassador mereka. Misalnya Twice untuk Scarlet Whitening, Treasure untuk Ruang Guru, Lucas Leafy untuk Neo Coffee, dan beberapa brand lainnya. Nah, menurut Pantage.id, ada beberapa alasan kenapa brand lokal sekarang lebih banyak menggunakan artis K-pop sebagai ambasador mereka. Mulai dari untuk mencapai target pasar yang lebih luas dan meningkatkan brand awareness masyarakat. Tetapi hal ini sebenarnya tidak selalu dianggap positif. Menurut masyarakat, menggunakan artis K-pop sebagai ambasador brand kecantikan dianggap kurang relevan karena memang kulit orang Korea cenderung lebih cerah dibandingkan kulit masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat menganggap bahwa para brand tersebut hanya memanfaatkan popularitas artis K-pop yang sebenarnya tidak berhubungan dengan brand mereka. Selanjutnya, menurut Kompasiana.com, ada beberapa dampak negatif budaya K-pop terhadap kehidupan remaja. Yang pertama, lingkungan sosial dan interaksi sosial remaja pasti terpengaruh. Umumnya, para penggemar K-pop akan lebih senang untuk mencari teman yang sama fans K-pop karena dirasa bahwa mereka memiliki kesukaan yang sama dan akan ada di banyak hal untuk dibahas bersama. Selanjutnya, para fans K-pop juga biasanya menjadi sangat boros dalam menggunakan uang. Biasanya mereka akan membeli merchandise K-pop seperti album, photocard, tiket konser, dan merchandise lainnya. Fans K-pop juga cenderung menjadi fanatik terhadap idola mereka. Sehingga, jika ada yang menghina atau merendahkan idola mereka, fans K-pop biasanya akan menjadi agresif dan menyerang balik si penghina tersebut. Dan yang terakhir, waktu belajar para remaja pun akan tersita karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk K-pop. Terlepas dari dampak negatif tadi, ada juga loh dampak positif K-pop bagi remaja. Yang pertama, K-pop bisa menjadi hiburan bagi remaja sebagai penghilang stres. Karena seperti yang kita tahu, karena sekarang banyak sekali tekanan yang diberikan kepada para remaja. Yang kedua, K-pop dapat memberikan hobi baru yang bisa dikembangkan oleh remaja. Seperti yang bisa kita lihat, bahwa zaman sekarang banyak sekali remaja yang menjadi dancer dan penyanyi berkat budaya K-pop. Dan yang terakhir,
Meskipun dikatakan remaja menjadi lebih boros untuk membeli merchandise K-pop, ternyata banyak sekali remaja yang menjadikan K-pop sebagai bisnis dan pekerjaan. Misalnya membuka toko yang berjualan merchandise K-pop, mengisi acara dan sebagai performer, dan lainnya. Banyak juga remaja yang menjadi content creator dengan topik K-pop dan menjadi terkenal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, di mana penulis akan melampirkan data berupa teks dan angka. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian, mulai dari lokasinya yang akan dilakukan melalui Google Form secara online, yang nantinya akan disebarkan ke beberapa grup fans K-pop maupun non-fans K-pop. Untuk waktu pelaksanaan, seperti yang bisa Anda lihat di tabel. Nah, berikut beberapa referensi yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi saya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apa sebaiknya brand di Indonesia tetap menggunakan idol K-pop sebagai ambasador mereka? Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, tidak apa-apa jika brand lokal tetap menggunakan artis K-pop sebagai brand ambassador. Namun saya rasa jangan sampai terkesan bahwa brand tersebut hanya memanfaatkan popularitas si artis sebagai pancingan pasar. Padahal artis tersebut tidak ada hubungannya dengan produk yang dipasarkan. Apakah jawaban saya membantu? Iya, terima kasih. Oke.